Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'd. Teman-teman semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya rekamannya di atas Di sutuh, di rooftop ya. Jadi kalau ada suara burung gagak itu diwajar karena di Yaman ini banyak sekali burung gagak. Nah, ikhwan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sekarang akan membahas tentang zakat perniagaan. Jadi sebelumnya kita telah membahas zakat uang dan juga zakat emas, zakat perak. Nah, sekarang nih zakat perniagaan. Jadi perniagaan itu termasuk juga satu hal yang diwajibkan untuk zakat. Insyaallah seperti biasa Ana akan membahas tentang zakat ini dengan mudah, dengan tabel-tabel tentunya, insyaallah akan membuat pemahaman kita akan semakin mudah. Oke ikhwan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perniagaan itu model banyak. Ada perdagangan, sewa, ada juga jasa. Nah, tapi yang masuk pada zakat ini enggak semuanya. Ternyata yang masuk kepada zakat itu hanyalah perdagangan. Sementara sewa dan jasa itu tidak termasuk atau tidak termasuk daripada wajib zakat ikhwan. Jadi kalau ada orang punya jasa cukur rambut, jasa pijat, apalagi sewa ruko dan lain sebagainya macamnya, itu tidak dikenakan zakat karena memang dia tidak memenuhi syarat daripada yang dikatakan sebagai perniagaan atau perdagangan tersebut. Nah, kita sudah tahu tadi bahwasanya yang wajib dikenakan zakat itu adalah perdagangan. Sewa jasa tidak termasuk. Nah, kita harus tahu lagi syarat wajib daripada perdagangan itu apa aja, Iwan. Yang pertama disebutkan adalah berupa barang. Jadi yang didagangkan itu barang, bukan software ataupun bukan macam-macam zaman sekarang ya, tapi atau followers misalkan, tapi tidak, yang diperdagangkan adalah berupa barang ya, baik itu handphone dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya barang yang ada wujudnya, maka ketika itu diperdagangkan itu baru masuk syarat pertama daripada wajibnya zakat. Yang kedua, dia memang dari awal itu niatnya adalah niat berdagang. Ya, dia niat berdagang. Ya, niat berdagang dan bukan niat investasi atau sebagai macamnya. Jadi dia misalkan dia beli mobilnya itu memang dia beli sejak dia awal punya, dia memang itu untuk untuk dijual lagi, untuk berdagang, bukan untuk investasi, bukan untuk nanti ditahan dulu baru nanti dijual lagi, enggak, tapi memang untuk dijual atau diperdagangkan. Selain itu hewan tidak diwajibkan. Jadi kalau ada orang dia punya investasi tiba-tiba kejual, nah itu tidak dikenakan daripada zakat ya, karena yang dikenakan zakat adalah yang benar-benar dia continue berdagang. Nah, syarat ketiga itu niatnya harus dari awal. Niat apa? Niat berdagang ya Yohan. Jadi nggak boleh niat berdagang itu di tengah-tengah. Udah punya banyak terus baru di tengah-tengah niat dagang, nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya tidak masuk kepada kriteria wajib zakat. Tapi yang di kriteria wajib zakat adalah ketika dia memang punya dari awal dan dia memang dari awal niatnya itu untuk berdagang, bukan untuk disimpan atau investasi atau lain sebagainya. Nah, juga dia dalam berdagang itu sudah 1 tahun lamanya. Kalau di bawah 1 tahun atau belum sampai 1 tahun, maka tidak wajib dikenakan zakat, dan juga dia harus mencapai nisabnya zakatnya daripada perniagaan. Berapa sih nisab perdagangan itu? Maka dikatakan nisabnya itu sama seperti nisabnya emas, yaitu 85 gram ya, emas murni. Nah, maka contohnya begini Ikhwan, simpelnya. Misalkan ada Pak Samsul. Pak Samsul ini mulai berjualan pada tahun 2023 bulan Juni. Ya, dia baru mulai berjualan tuh. Mungkin siap-siapnya dari sebelum itu. Tapi begitu mulai bulan Juni 2023 dia mulai jualan. Nah, kemudian maka setahun kemudian Ikhwan, yaitu pada Juni 2024, dia Pak Samsul ini harus ngitung berapa harga barang selama 1 tahun yang pernah dia jual, dan juga menambahkan uang simpanan toko kalau memang ada ya. Jadi dihitung tuh dari Juni 2023 sampai sekarang Juni 2024, dihitung berapa banyak dagangan yang ada pada dia, barang dagangannya, semua harganya, bukan keuntungan. Tapi yang dihitung bukan keuntungan tapi semua harga dihitung. Lalu ditambah dengan uang simpanan toko kalau memang ada. Nah, misalkan setelah dihitung oleh Pak Samsul,
dia total semua harganya selama 1 tahun misalkan 200 juta. Sementara juga Pak Samsul punya uang simpanan toko sebesar 30 juta. Entah hasil modal entah apa, pokoknya uang simpanan toko 30 juta. Maka total Ikhwan didapatkan 230 juta rupiah. Maka angka 230 juta rupiah ini telah mencapai nisab, ya. Nah, karena nisab emas itu kan seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, itu nisab emas kalau dihitung dengan harga yang sesuai itu adalah 100 juta 344 ribu rupiah, 445 ribu rupiah. Nah, maka itu udah lewat jauh 230 juta. Maka toko Pak Samsul sudah memenuhi syarat nisab dan diwajibkan untuk zakat. Nah, ya. Nah, jika saja seluruh total harga barang dan uang simpanan di bawah nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Ya, andai kata uangnya itu ternyata cuma 1 juta. Hatta cuman kurang dikit saja, itu tidak diwajibkan zakat ya, Puan. Misalkan 100 juta. Kurangnya kan 3 juta, dikit sebenarnya. Tapi karena memang di bawah nisab itu tidak dikenakan zakat. Nah, berapa banyak zakat yang dikeluarkan? Itu dikatakan adalah 2,5%, seperti pembahasan sebelumnya. Yang dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara 2,5% dari 230 juta rupiah adalah yaitu 5.750.000 rupiah. Jadi selama setahun dagang dengan semua harganya ditotalin 200 juta, simpanan toko 30 juta, yang totalnya 230 juta, itu yang dikeluarkan hanya sedikit ya, Wan, 2,5%. Berapa itu? 2,5% dari 230 juta yaitu adalah 5.750.000 rupiah. Nanti bagaimana cara menghitung persenannya? Nanti insya Allah kita akan bahas pada video-video terakhir ya, Wan. Nah, ini catatan juga bahwasanya uang nisab 103 juta itu, 103 juta sekian yang disebutkan di atas itu adalah nisab emas pada tahun 2024 sesuai harga emas pada saat itu. Mungkin saja emas sekarang bisa berubah, bulan ini berubah, bulan besok naik, bulan besok lagi turun ya. Itu mempengaruhi nisabnya, Ikhwan, ya. Nah, insyaallah penjelasan tentang zakat perniagaan ini mudah. Dan kalau memang ada yang perlu ditanyakan tentang zakat perniagaan ini, bisa ditanyakan ke DM Instagram Safik_AR_Rashid. Insyaallah berkah bagi kita semua, Ikhwan. In uridu lil islahi mastata'tu wallahu muwaffiq lil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.